جبار عنيد ولعين ولأجل ومن شر كل شر على كل شيء قدر اللهم اهبنا بالتقوى والاستغفار وعند من مجيبة الندامة في الحال والمال والمال انك السميع الدعاء صل اللهم بجلالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين متعالى الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم نسألك رضا الجنة ونعوذ بك من سخطك اللهم إنا نسألك رضا الجنة ونعوذ بك من سخطك اللهم إنا نسألك رضا الجنة ونعوذ بك من سخطك سيدنا فتك سيدنا وعافنا وكلنا يرزقنا سيدنا فتك سيدنا وعافنا وكلنا يرزقنا يا أيها السر منا فتك سيدنا وعافنا وكلنا يرزقنا يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما نواسي بالهدى الله بن علوي بن محمد الحداد وعلى ما نوى الحبيب أحمد بن الحبشي وعلى ما نوى الحبيب البخر بن محمد الصديق وعلى ما نوى الحبيب الشاف وعلى ما نوى شيخنا الحبيب عمر بن حفيظ وعلى ما نوى الشيخ ابن الغزالي وعلى ما نوى الشيخ عبد المعطي محمد بن عمر النووي البندري وعلى ما نوى الشيخ الإمام جلال الدين السوقي على هذه النية وعلى كل نية صالحة بالخصوص على ما نوى صاحب الكتاب السيد العالم العلامة الحبيب زين بن إبراهيم بن سمير أن الله يطول في عمرهم ولا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعوته إلى الهدى والدلالة على الخير بابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. Alhamdulillah. Pertama-tama dan yang utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana alhamdulillah pada malam ini kita diberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, sehingga kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk meneruskan pengajian kita yang rutin kita laksanakan 2 bulan sekali di daerah Tegal. Mudah-mudahan langkah kita, niat baik kita karena Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga insya Allah dengan keberkahan majelis kita ini Allah panjangkan usia kita dalam taat kepadanya, diberkahkan rezeki kita dan segala penyakit diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan saleh dan tatkala dipanggil dalam keadaan husnul khatimah, dikumpulkan bersama Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.
Yaqul al-musannif rahimahullah ta'ala fi bab al-awwal fi mabhath hadis Jibril. Kita masuk ke bab pertama dalam menerangkan dan menjelaskan tentang hadis Jibril alaihi salam, di mana tentang hadis yang begitu panjang, di mana malaikat Jibril mendatangi Habibina Muhammad SAW dan seolah-olah bertanya soal Islam, soal iman, soal ihsan, dan soal kapan datangnya hari kiamat dan apa saja tanda-tanda hari kiamat. Pada dasarnya malaikat Jibril saat itu bukan sedang bertanya sebagai orang yang ingin tahu. Malaikat Jibril sudah tahu semua jawaban. Cuma saat itu adab dari seorang nabi dengan utusan Allah, seorang sosok malaikat, untuk mendidik dan memberikan pelajaran kepada para sahabat dan kita semua. Itu adab. Adab bagaimana nggak selalu merasa diri kita ini lebih paham, lebih tahu. Sebagaimana Rasulullah SAW makan dengan para sahabat, salah satu sahabat itu buang angin yang menandakan bahwa dia punya wudu batal. Dan Rasulullah tahu. Cuma Nabi saking akhlaknya luar biasa, dia nggak mau sampai nyinggung perasaan ke orang. Kata Nabi, tadi yang bersama-sama makan bersama kami, ambil wudu lagi kita sholat. Padahal dalam mazhab Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, itu hadis cuma satu orang yang batal, bukan semua. Jaga perasaan harus gitu ya Rasulullah. Nah, itulah makanya dibuktikan bagaimana beliau dengan malaikat Jibril ngedidik sahabat, tapi seolah-olah bertanya dan dijawab. Begitu selesai pertanyaan, kan Nabi bilang kepada Sayyidina Umar dan yang hadir, kalian tahu nggak siapa orang tersebut? Allah wa Rasulullah alam. Allah dan Rasulullah lebih tahu. Kata Nabi, fa'innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu malaikat Jibril datang ngajarin kalian akan agama kalian. Tapi seolah-olah hanya bertanya. Itulah akhlak yang ditanam oleh Nabi. Makanya Nabi ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apa sih puncak daripada Islam? Islam ini kan agama. Puncaknya itu apa? Hakikatnya Islam itu apa? Kata Nabi, al-khuluqul hasan. Akhlak yang baik. Itu inti agama. Ente mau sok beragama ke ahli ibadah ke akhlaknya kagak ada, nol. Itu gak punya agama. Begitu juga sebaliknya. Akhlaknya luar biasa, tapi nggak beragama, nol juga, karena itu dua hal yang harus disatukan dan nggak boleh pisah. Agama akan menghasilkan akhlak. Akhlak tanpa agama itu akhlak menuruti hawa nafsu. Bisa baik di mata kita, bisa nggak baik di mata orang. Cuma kalau perbuatan baik menurut syariat, nggak mungkin ada orang bilang itu nggak baik. Karena datangnya dari zat yang maha sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu ketika malaikat Jibril bertanya, mal Islam, apa itu Islam? Sebelum kita bahas soal rukun Islam, kita perlu memahami kata Islam itu sendiri. Ulama kita sebagaimana Habib Zaid bin Sumait, kita punya guru bersama-sama. Beliau menyebutkan dalam kitabnya ini, al-Islamu huwa, Islam itu adalah al-imtithalu. Arti imtithal apa? Mentaati, wal inqiyadu, mengikuti, taat dan ikut atau tunduk kalau bahasa lain. Lima ja'a, atas apa-apa, bihi sallallahu alaihi wasallam, atas apa-apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ahkami syariah, dari hukum-hukum syariah. Taat, tunduk, patuh atas apapun yang Rasulullah bawa. Itu baru disebut Muslim. Ini belum iman lagi nih. Iman lain lagi tingkatannya. Cuma kalau kesempurnaan Islam benar-benar sudah dipenuhi, baru itu orang disebut Muslim kamil. Nah, baru Islamnya sempurna. Mau lebih sempurna lagi, rukun iman harus dirapi. Yang penting Islamnya dulu nih. Zaman sekarang benar sampai ada sinetron Islam KTP, betul. Emang di KTP Muslim. Di hari kiamat mereka nggak dihitung Islam sama Allah. Bagaimana mereka Islam, sholat kagak? Orang amar ma'ruf nahi munkar dimusuhin sama dia. Ada Muslim. Itu ulama ngomong apa adanya. Ini hak, ini batil. Allah,
Islam kan rahmatan lil alamin, disalahartikan lagi rahmatan lil alamin. Nah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu nggak mencakup semua. Kata ulama kita, kata rahmatan lil alamin di sini kan Nabi Muhammad SAW, dia itu sosok rahmat, apapun yang berkaitan dengan dirinya dia pemaaf. Itu kata rahmatan lil alamin. Ente disakitin, ente nggak jawab. Ente dikatain, ente nggak balas. Ente dimusuhin, ente nggak balas musuhin orang. Nah itu namanya rahmatan lil alamin. Cuman ketika berkaitan dengan hukum Allah, lain lagi ceritanya. Apa kata sahabat? Idza dhayya hukmullah, jika hukum Allah itu diabaikan, lam yaqum ahadun ala ghadabihi, enggak ada yang lebih marah daripada Nabi Muhammad. Pisahin rahmatan alamin urusan pribadi, urusan Allah. Di sini ada hak, ada batil. Itu disampaikan sama ulama kita. Ini haram, jelas haram, ini halal, jelas halal. Apaan nih Ustaz? Apaan nih Habib? Terlalu ekstrim, bukan ekstrim, otak kita yang sudah terlalu keras sehingga nggak menerima lagi hukum-hukum Allah yang sebenarnya, karena otak kita sudah baku dengan keduniaan. Itu disebut oleh Imam Ghazali, otak kalau seperti wadah, otak seperti wadah, kalau penuh dengan keduniaan itu akan beku, isi penuh beku. Ente bawa siraman rohani nggak bakal masuk lagi kalau sudah penuh. Maka itu yang disebutkan nama Nabi, jangan sampai hati itu keras. Kalau keras, sulit untuk diperbaiki. Meskipun Allah punya kehendak, cuman butuh proses lebih-lebih lagi. Dari situlah Islam harus dipahami. Benar-benar taat, ikut atas petunjuk Nabi Muhammad. Nggak pakai kita bilang, yang ini anak ambil, yang ini kayaknya nggak perlu. Ini ayat-ayat Quran kayaknya udah nggak bisa diterapin lagi sekarang. Ini bukan Islam namanya. Nah, tadi apa? Mesti kaleng namanya bukan Islam. Islam sebenarnya nggak ada pilih-pilih. Wa ma atakum rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Itu apa yang dibawa oleh Nabi sampaikan, amalin. Apa yang dilarang oleh Nabi itu jangan lakuin. Tapi nggak ada ayat apa yang ditinggalkan oleh Nabi jangan ente. Jangan sekali-kali ente lakuin, nggak ada. Ma'atakum berarti perintah Allah kan, yang dibawa Nabi perintah Allah itu diikutin. Wa ma nahakum yang dilarang jauhin. Tapi nggak ada apa yang tidak dikerjakan oleh Nabi kamu nggak boleh kerjain, nggak ada tuh ayatnya. Ini dari juga buat maulid, buat tahlil. Nah, mereka bilang Nabi nggak ngelakuin, nggak ada larangan Nabi nggak ngelakuin, kita nggak boleh ngelakuin kecuali Nabi larang jangan tahlilan, masuk neraka ente. Nah baru kita tahlilan nggak boleh. Itu dua. Makanya kalau ceritanya sama orang-orang beda pendapat sama kita, Rasul nggak ngelakuin itu, jangan lakuin. Mana ayatnya? Ayatnya cuma apa yang dibawa oleh Nabi dari hukum Allah wajib kalian jalanin, apa yang dilarang wajib ditinggalin. Apa yang tidak dilakuin gak ada ayatnya. Yang boleh-boleh aja kita lakuin. Buktinya apa? Sahabat bila merabah sholat sunnah wudu, Nabi nggak kerjain. Sampai lagi ada sahabat baca doa ayat tidak, Rabbana walakal hamdu min usawatuna, padahal Nabi nggak baca. Nabi larang, enggak, justru kata Nabi, aku melihat sekian banyak malaikat mencatat amalannya. Sedangkan saat itu Nabi enggak melakukannya. Nah itu menandakan bahwa enggak semua perkara yang Nabi enggak ngelakuin kita dilarang. Enggak. Lihat dulu asal usulnya. Dan ada dalil khusus atau dalil umumnya. Cuman yang dimaksud dengan Islam di sini imtithal, taat dan ikut atas apa yang dibawa oleh Nabi dari hukum-hukum Allah yang wajib. Nah, perintah Allah kan itu jelas. Sholat, puasa, zakat, haji, amar ma'ruf, nahi mungkar. Apa lagi? Ini intinya. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Dalam amar ma'ruf apa? Kita ngajak orang berbuat baik. Nahi mungkar, kita sampaikan ke orang jangan berzina. Jangan minum minuman keras, jangan makan riba, jangan main judi, semuanya itu kita harus sampaikan. Kenapa? Itu ada ayatnya. Dan itu kewajiban kita sebagai seorang muslim. Di samping itu perkara furu'iyah, cabang. Yang tahlil ada kagak, ada maulid ada enggak? Yang kagak. Ini dibahas sama ulama, jangan dikafirin orang. Karena banyak ulama yang ngelakuin, banyak ulama yang mengiyakan. Meskipun ada ulama yang melarang, tapi nggak bilang larangan itu sampai kita masuk neraka. Alasan mereka Nabi nggak ngelakuin aja, tapi nggak bilang Anda bisa masuk
neraka. Makanya di situ hati-hati. Di sini kita pahami Islam adalah hukum Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, wajib kita taati, baru kita disebut seorang muslim. Makanya dalam hal ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu ta'ala anhu berkata, wa inna min jami' na'imad dunya yakfikal islam ni'matan. Wahai hamba Allah, dari sekian banyak nikmat di dunia ini, cukup Islam itu sebagai nikmat terbesar. Nah, ini kata-kata Sayyidina Ali ada dasar tidak? Ada. Siapa membuktikan kata-kata Sayyidina Ali? Banyak sahabat. Di antara mereka Bilal bin Rabah. Budak masuk Islam, diseret di padang pasir siang-siang, pakai kuda, bajunya dibuka, ditaruhin batu di perutnya, disuruh keluar dari agama Islam. Bilal saat itu kalau dia iya, walaupun bukan dari hati, sebenarnya nggak masalah. Ternyata Bilal nggak bilang iya. Dia bilang ahadun ahad. Allah Maha Esa. Inti bisa mati Bilal begini, nggak peduli. Karena sudah tahu cahaya Islam, ente mau bunuh anak dengan cara apapun, boleh seret pakai kuda, kayak boleh taruhin batu, kayak anak nggak peduli. Anak udah tahu cahaya Islam disampaikan. Nah itu orang yang memahami kata-kata Imam Ali dari sekian banyak nikmat Islam, cukup Islam sebagai nikmat. Dari nikmat Allah yang banyak, cukup Islam sebagai nikmat. Ente punya rumah segedor, punya mobil mewah, punya istri paling cakep, anak banyak, jadi semua sukses. Tapi ente di hari kiamat masuk neraka. Apa arti dunia? Ada arti dunia semuanya. Habaan manthura, semua ini cuma bayangan. Nah, kalau bahasa Arabnya saraf, tahu saraf? Hanya seperti orang kayak main sinetron. Nah, sinetron itu gambar. Itu ketika di sinetron jadi jagoan super, bisa ngalahin 1.000 orang. Padahal secara alam nyata mungkin ente di sinetron jadi presiden, padahal secara nyata RT aja kagak. Kan begitu. Jadi hanya sinetron, sesaat kelar syuting, itu bukan siapa-siapa. Nah itu dunia. Anak kaya raya bla bla, ente mati, selesai. Itu cuma sinetron semua. Yang itu bawa di hari kiamat. Inna akramakum indallahi, selesai. Orang yang paling selamat di hari kiamat adalah bertakwa. Summa nunajjil ladzina taqaw, kata Allah. Di hari kiamat semua orang pasti ngelewatin sirat, cuman ada orang yang diselamatkan oleh Allah. Siapa mereka? Yang bertakwa. Ini sesuai dengan ayat, tapi sesuai dengan sabda Nabi, siapa lagi yang bisa diselamatkan oleh Rasulullah? Yang saya tunjuk. Yang tunjuk sama Nabi selamat. Karena Nabi ketika berada dekat sirat itu, Nabi cuma nunjuk ke sirat bagi orang yang mau lewat supaya selamat. Nabi ketika nunjuk sirat itu melebar bagi orang. Orang lain melihat itu tetap sekecil lagi. Rambut bahkan lebih kecil lagi. Cuman yang lewat melihatnya lebar. Gara-gara ditunjuk begitu. Nah, mudah-mudahan apa? Kita dapat selamat. Kita nggak mungkin selamat dengan amal perbuatan. Kita kalian kosong. Sholat yang anu khusyuk ya. Biara jenggot, masya Allah, sampai nggak teratur tuh jenggot. Walaupun sunnah biara jenggot tapi rapi. Bukan biar jenggot bisa jadi apa? Satu tangan, biar rapi, sunnah biar jenggot. Itu bukan ngatain. Para ambia semua ya berjenggot, para aulia berjenggot, tapi rapi. Lalu di kantongnya ada cermin, ada sisir, ada gunting kuku, ada celak mata, semua di kantong Nabi. Dikit-dikit nyisir, dikit-dikit ngaca, dirapiin. Itu sunnah. Kalau melihatkan kebak begitu, jangankan orang lain ya, di luar Islam, kita sama muslimnya sama melihatnya. Dan gak kebayang orang yang begitu punya bini. Tiap malam tuh bini mimpi buruk. Kenapa? Karena kata tidak teratur akhlaknya Rasulullah itu selalu bersih. Makanya kenapa sih habaib kita rata-rata umumnya jenggotnya itu apa? Cambangnya tipis, jenggotnya hanya sekepal. Nah, apakah begitu jenggot Nabi? Abdullah bin Umar bilang begitu. Abdullah Sayyidina Umar, dia piara jenggot hanya sekepal dan ini tipis, dan dia bilang beginilah jenggotnya. Nah, berarti kan Nabi. Kita bisa lihat Abu Umar punya guru bin Habib Zain Bismillah,
Habib Hasan, Habib Salim, meskipun mereka nggak pelihara kumis, cuma jenggot. Mereka ngikutin Imam Al-Haddad. Pak Habib Abdullah Al-Haddad itu kumisnya selalu dicukur, jenggot doang dipelihara. Nah, mereka tetap ngikutin salah. Nggak bikin apa-apa sendiri seenak. Ngikutin salah, insya Allah nyambung dah ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walam yartadi wa huwa dinul maqbul indallahi, dan satu-satunya agama yang Allah terima di hari kiamat adalah agama Islam. Walam yartadi dinan ghairahu, enggak ada agama yang diterima oleh Nabi kecuali agama Islam. Apa dalilnya? Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 19, inna dina indallahil Islam. Islam itu agama siapa? Semua agama dari langit Islam. Dibawa sama Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi siapa lagi? Nabi Daud, Nabi Shu'aib, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Muhammad SAW. Semua agama Islam, karena Islam diambil dari kata salam, damai. Agama Islam itu agama dari langit, ngatur kehidupan kita. Biar hidup kita damai. Ngambil hak orang kagak boleh. Bunuh orang hukum mati. Kenapa? Jangan sepelehin nyawa orang. Nah, sekarang kan terbukti ketika orang bunuh orang dan dihukum mati, manusia bikin aturan sendiri. Enggak, undang-undangnya begini. 15 tahun penjara itu maksimal. Nanti dapat potongan 7 tahun udah keluar. Nyawa orang hilang di tangan dia. Keluarga almarhum kalau melihat orang masih hidup gimana hatinya? Anaknya mati. Maka Islam datang. Di pengadilan dulu, nah langsung dihukum mati. Itu bunuh orang langsung dihukum mati dari Islamnya di pengadilan. Dibuktikan dulu. Ente di situ bela diri atau emang sengaja mau membunuh. Ternyata terbukti ente emang membunuh dia, baru dihukum mati. Loh, kenapa dihukum mati? Sadis Islam, bukan sadis. Biar orang berpikir nyawa orang lain jangan dihilangin begitu aja. Nah, boleh dikit-dikit gak suka sama orang ambil pisau tusuk lah. Dan siapa? Gak suka sama orang bunuh aja deh. Masuk penjara 12 tahun, nah nggak bisa begitu Islam. Nyolong aja kan potong tangan, itu pun nyolong nggak semua orang mencuri potong tangan. Dia lihat jumlahnya, itu ada jumlah minimal. Ya kurang lebih itu kalau pakai uang Indonesia rekanannya 2,5 juta lebih. Itu ada potong tangan. Di bawahnya nggak dipotong tangannya, ta'zir, dihukum, masuk penjara entah sebulan 2 bulan biar takut. Nggak langsung potong tangan karena jumlahnya nggak terlalu besar. Buat apa? Jangan seenaknya ngambil uang orang. Itu paling bagus apa? Hukum Allah. Apakah masih ada hukum lebih bagus dari hukum Allah? Nah, ketika manusia bikin hukum sendiri, berantakan tuh negara. Tunjukin negara mana? Negara yang sekarang terbukti secara survei bahwa yang paling minim kejahatannya, paling minim kriminalnya sekarang nih Arab Saudi. Kenapa? Di sana masih ada sebagian hukum menerapkan hukum Islam. Bunuh orang dipancung, boleh ditonton. Orang semua ngeri ya. Bilangnya orang boleh dipancung di depan orang. Akhirnya orang nggak mau bunuh orang seenaknya. Nolong, taruh tangannya di atas meja, potong, pikir nih, nolong bahaya juga ya. Sehingga kejahatan berkurang. Itu hukum udah sebaik-baiknya hukum. Manusia kalau nggak bisa diatur, sulit. Maka kenapa setiap para nabi itu sebelum diutus ngapain? Piara kambing. Siapapun nabinya, mau Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi siapa lagi? Nabi Ibrahim, semua piara kambing. Sebelum berapa wahyu. Kok bisa? Karena kata ulama kita begini, satu-satunya binatang ternak yang sulit untuk diatur itu kambing. Untuk dikumpul itu paling sulit kambing. Kalau sapi kan ngikut, kembu apa lagi? Berjamaah nih. Bebek jangan ditanya. Anak, cucu, cicit, rame-rame semuanya bareng-bareng. Ini enggak, susah. Nah kenapa begitu? Seolah-olah Allah bilang, ente cobalah sabar ngatur kambing. Karena ente akan ngatur manusia yang lebih sulit diatur daripada kambing. Manusia itu lebih parah. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kata Imam Syafi'i, siyasatul bahaim ahwan min siyasatul adamiyyin. Ngatur binatang lebih mudah daripada ngatur manusia. Dan binatangnya kalau sulit kita atur, dia apa?
Kalau nggak dipukul ini, tapi kalau pukul tuh begitu caranya. Coba yang tinggal gitu, kebun itu hilang. Manusia lebih parah lagi, berarti harus ada hukum yang lebih tegas. Itu manusia. Makanya tidak ada hukum selain hukum Allah. Cuman kita boleh nggak rubah-rubah hukum yang dari negara? Itu bikin negara Islam nggak bisa. Kok kenapa nggak bisa? Kan Allah nyuruh kita menegakkan syariat, betul, di keluarga. Nah sekarang kenapa nggak ada hukum Allah lagi? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Orang yang menghukum nggak sesuai dengan hukum Allah berarti orang kafir. Emang ayatnya begitu, tapi nggak secara tekstual yang dibaca. Nabi sudah bilang, Khulafa ar-Rasyidin itu kata Nabi 30 tahun setelah aku. Sisanya gimana Rasul? Sisanya kerajaan dan kekuasaan. Baik semua? Kata Nabi enggak. Ada yang baik atau lebih banyak? Tidak. Berarti dia nggak bisa rubah negara. Negara udah hukum Belanda, kita harus wajib ikutin. Nggak boleh merubah apapun. Dan terus gimana? Berarti kita orang kafir? Enggak. Apa kata Abdullah bin Abbas? Di ahli Quran. Karena didoain sama Nabi. Kata Abdullah bin Abbas ketika ditanya kalau sebuah negara nggak menghukum dengan Islam, kata dia kufran duna kufrin. Itu bisa dikatakan kafir dalam ayat, tapi orang yang bersangkutan nggak bisa dikafirkan. Loh kok bisa? Karena Nabi sudah menjelasin sesudahnya nggak ada lagi khilafah. Sekarang ada orang memaksain khilafah, kagak bisa. Nah terus kapan kita bisa merasa damai sesuai dengan agama? Imam Mahdi muncul nanti. Bukan urusan ente. Dan ente nggak perlu ngaku-ngaku sebagai Imam Mahdi. Nah orang di kampung namanya Asep besok-besok saya Imam Mahdi. Kapan menjadi Imam Mahdi? Itu kagak bisa. Dan nggak boleh kita menabrak hukum negara. Wajib kita taat. Ente terapkan syariat di keluarga. Sholat jangan tinggal, puasa harus dijalanin, zakat jangan pernah kita tahan, sedekah sering-sering bersedekah, saudara tetangga muslim di luar Islam kita harus, itu adalah hukum daripada hukum Allah supaya kita itu bisa merangkul semua. Karena Nabi itu ketika hijrah ke Madinah ada orang Islam, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani. Nabi datang ke sana ngapain? Ngebantai? Enggak. Dipersatukan. Kata Nabi, yang Islam nggak boleh nyakitin yang Yahudi dan Nasrani. Yahudi Nasrani nggak boleh nyakitin orang Islam. Hiduplah berdampingan. Itu ngajarin Nabi begitu. Nabi sekarang sekali lupa jangan kasih sama orang kafir ya. Kamu orang Islam gitu bermusuhan. Kafir itu kenapa? Biar kubur. Lagi nyembah kuburan dia. Begitu dikafirin gara-gara datang ke makam. Dan sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 85. Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falam yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mengikuti agama selain agama Islam, falam yuqbala minhu, tidak akan diterima sama Allah. Wa fil akhirati minal khasirin, di hari kiamat dia termasuk orang-orang yang merugi. Jadi nggak ada agama kecuali agama Islam, apapun dan siapapun nabinya. Kita yang berpikir Islam itu hanya agama yang dibawa oleh Rasulullah, enggak. Semua agama adalah agama Islam. Dan sesuai dengan firman juga dalam surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Pada hari ini kata Allah, aku sempurnakan bagimu akan agamamu. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmat-nikmatku kepadamu. Wa raditu lakum al-Islam madina, dan aku ridha Islam sebagai agama bagimu. Ini ayat turun ketika Fathu Makkah. Ketika Nabi datang ke Makkah bawa pasukan sahabat begitu banyak dan dibebaskan Makkah oleh Nabi, di situ turun ayat bahwa disempurnakan sama Allah. Agama disempurna, dan jangan sekali-kali kalian aku mati di luar agama Islam. Itu disempurnakan sama Allah. Di situ Nabi bikin perjanjian dengan orang-orang Yahudi saat itu, paling banyak orang Yahudi saat itu, orang musyrik, kufar, orang kafir musyrik ya. Bikin takmin, mustakmal. Mereka hidup berdampingan sesama muslim dan nggak boleh ada orang Islam nyakitin mereka. Cuma ada 4 orang yang dihukum sama Nabi. Ketika Fathu Makkah ada juga dihukum sama Nabi sampai dihukum mati, ada 4 orang, 2 laki 2 perempuan. Kenapa mereka sampai dihukum?
mereka udah kelewatan batas nyakitin orang Islam. Bukan nyakitin dengan mulut dan senjata doang, nyakitin udah parah banget. Sehingga Allah nyuruh Nabi akan menghukum mereka. Sisanya hidup berdampingan. Sekarang ada orang Islam bawa bom, datang ke orang lagi di kafe lagi ngopi, doh, kenapa itu? Saya pengantin pelaminan, pengantin bawa bom masuk apa? Masuk neraka. Kalaupun kita mau bawa bom bunuh diri, nanti ke Israel sama. Orang Yahudi itu lagi ngumpul untuk peluk deh. Karena banyak ulama kita yang menghalalkan perkara itu. Atas dasar apa? Karena orang Palestina yang punya senjata. Mereka senjata cuma batu. Jadi satu-satu cara untuk membunuh mereka paling lebih banyak dengan pakai bom bunuh diri. Silakan. Kita peluk tuh tentara Israel yang jahat-jahat. Nah, itu mati di sana. Terus sekarang ada orang lagi ngopi, lagi ngeteh, ente bom, katanya anak mati syahid. Kenapa dia bunuh orang kafir? Terus Nabi gimana sama sahabat? Hidup nggak kenapa-napa dan dilarang oleh Nabi untuk nyakitin mereka. Nah, inilah bagian-bagian yang merusak nama Islam. Jangan sampai kita ikut-ikutan. Jangan sampai mencoreng nama syariat Islam. Wa arkanul Islam, adapun rukun Islam itu khamsatun sesuai dengan sabda Nabi dalam Sahih Al-Bukhari wa Muslim. Buniyal Islamu ala khamsin, didirikan agama Islam atas 5 dasar. Syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Syahadat bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Wa iqamus shalah, dan mendirikan salat. Wa ita zakat, dan mengeluarkan zakat. Wa saumi Ramadan, puasa pada bulan Ramadan, dan terakhir wa hajjul bait, haji ke Baitullahil Haram. Dalam riwayat lain, manastata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Nggak mampu nggak usah nyolong berangkat haji. Nah, apalagi uang korupsi buat berangkat umrah dan haji nggak bakal diterima. Kita datang ke tempat suci harus dengan cara yang suci, baru kita disucikan sama Allah. Datang ke tempat yang suci dengan cara yang haram, ya nggak? Yang najis, berharap di tempat suci disucikan, enggak. Anda dianggap masuk dalam golongan orang-orang yang najis dari ini. Jangan ke tempat suci dengan cara yang suci, jangan dengan cara yang najis. Saya makanya di dalam perkara menjalankan syariat, jangan dicampur aduk antara hukum Allah dengan pemikiran kita sebagai manusia. Tugas kita sebagai seorang muslim, sami'na wa ata'na wa ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wallahu sampai sini. Insyaallah kita teruskan lagi pembahasan kita soal Islam di pertemuan yang akan datang insyaallah. Sebelum ditutup kita kasih waktu 3 pertanyaan. Kalau selesai takbir, ada yang nanya, apa kalau ini? Biasa dong. Nanya nggak ada mau nanya. Nah, seperti rapi gimana nggak ngerti. Cuma kalau jamaah yang lain. Lagi duduk, jadi begini dia saya bertanya. Nah, tanya aja nggak usah malu bertanya. Sesat di jalan. Oke, Rasulullah. Ada air tapi berminyak, boleh nggak kita gunakan? Udah pasti nggak boleh, itu namanya air minyak. Kalau air mutlak itu nggak ada. Alladzi lam yughayyir bi qaidin lazim, nggak ada takyid, nggak ada lagi istilah lain. Air ya air, orang ngerti ini air, nah itu baru bisa dikenain. Kalau sudah kata air tapi kecampur dengan sesuatu yang sulit untuk dipisahkan seperti minyak, nah itu tidak bisa lagi digunakan, kecuali kecampur dengan sesuatu yang mudah dipisahkan. Contoh daun, air sekolong pada pohon, daun-daunnya jatuh, itu bisa angkat, itu bisa gunain selama nggak berubah apa-apa. Nah, cuman kalau sudah urusan minyak itu namanya air minyak. Dibikinin teh namanya air, bukan air lagi, ada istilah tambahan. Lagi pertanyaan, Tolong.
Enggak. Adab mengambil wudhu, aurat ditutup. Tapi apakah ketika ngambil wudhu aurat terbuka nggak sah wudhu? Enggak, tetap sah. Adabnya kita nutup aurat karena sedang kita beribadah. Ngambil wudhu itu bagian dari apa? Dari ibadah. Ditutup meskipun dalam kamar mandi. Nggak ada buat nutupin. Cuma ada celana pendek. Pakai celana pendek. Yang penting nutupin apa? Bagian aurat kita, dubur dan gubul. Nggak ada juga, cuma ada bahan kecil. Ya udah tutup yang depan. Gimana caranya? Terserah itu dah. Ada apa? Kita ajarin. Buntel-buntel. Jadi jangan sampai ada. Kita kan ngambil wudhu sambil niat. Basuh tangan ada doanya. Basuh pala ada doanya. Itu harusnya aurat pun tertutup. Oke, semoga sedikit bilang apa? Sejak aku kenal Islam sampai saat ini aku nggak pernah melihat dubur dan gubul. Kok bisa wahai Bakar Siddiq? Aku malu sama Allah. Kamar mandi pun pakai sarung dia lagi mandi. Kenapa? Malu. Allah melihat anak telanjang. Padahal kita hamba Allah. Kita dilahirkan juga telanjang. Di hari kiamat pun telanjang gitu. Kok sampai malu begitu? Itu namanya mahabbah. Rasul sudah nanam dalam hati Bakar Siddiq. Cinta kepada Allah kayak gimana? Jadi malu begitu. Kalau kita enggak. Masuk kamar mandi malu-maluin. Kulit bisa dibuka, kita buka juga. Nah, sayangnya kulit nggak bisa dibuka. Tapi haram nggak? Ya enggak. Haram selama kita di tempat tertutup. Allahu a'lam. Bisa. Nah, ini yang menutup syariat. Bila hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة بسم الفاتحة الفاتحة الحمد لله عبده الحق بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا ترحمنا بأننا تركنا واذكر علينا في كل مرة واغفر لنا Waalaikumsalam.